yang buruk, catatan-catatan yang jelek, yang catatan-catatan yang bisa mengantarkan dirinya ke dalam neraka, maka dia minta kepada Allah untuk bisa kembali lagi ke mana, Bu? Kembali ke Kodam, kembali ke Mustika. Ya, untuk apa kira-kira? Untuk talabul ilmi, untuk silatur, untuk berbagi. Tapi ternyata keinginan itu hanya sekedar keinginan. Ya, itulah yang disebut dengan penyesalan yang tidak bermakna. Jangankan nanti, ya, jangankan nanti, Bu, setelah kembali dalam arti mati, selagi hidup saja, ketika ruh sudah di tenggorokan, itu pun tidak bermakna. Ya, tidak bermakna. Gimana ayatnya, Biwawi? Udah di sini, udah di tenggorokan. Meminta untuk diberikan tambahan umur untuk beramal soleh. Kira-kira diterima nggak tuh? Enggak. Apa ayatnya? Betli? Laula awartani ila ajali asad dakau laku minas, nggak bisa. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Surah Al-Munafikun yang terakhir itu. Jadi nggak bisa tambahan umur walaupun hanya satu menit, 2 menit, ya nggak bisa. Makanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, kesempatan yang baik ini, umur ini manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya untuk silaturahmi, untuk thalabul ilmi, dan juga berbagi sesuai dengan kemampuan. Coba saya tanya sama ibu, Bu, ibu punya comro 5, punya comro 5, tamunya ada 10, separuh. disediain nggak itu comro 5? Ya ini potong-potong. Comronya punya 5, tamunya ada 10. disiapkan nggak? Siapin. Emang nggak malu? Enggak. Jangan malu. Oh ya, orang yang menyediakan tidak boleh malu, orang yang disediakan tidak boleh mencaci. Ya, mencaci, Bu, ya nggak boleh. Makanya kalau suka ya makan, kalau enggak ya jangan. Nabi kan begitu, Nabi itu gitu. Jadi kalau ibu ingin makan comro paling nikmat dan berkesan, itu comro 5 dimakan 10 orang. Berkesan bener, Bu. Bener deh, berkesan itu ya. Paling nikmat, Bu, itu. Comro 1 dibagi 2, comro 1 dibagi 3, apalagi ada yang nyempil di gigi. Nikmat terus. Ya, jangan, Bu, ya. Coba saya tanya dulu sama ibu. Bukan tadi bertamu ya, koma kamu jawab ya. Bukan bertamu tadi tuh. Ya disediakan comro 5. Ya padahal tamunya berapa, Bu? Emang punya cuma itu. Lalu sama ibu dimakan, Bu, ya. Yang mau makan ya enggak, ya enggak. Nah setelah itu ibu doain tuh si tuan rumah, ya, Bu. Yang nyediakan itu apa doanya, coba, Bu? Yuk baca. Allahumma. Tuh, coba kayak tanggung jawab koma. Allahumma barik lahum fima razaqhum. Terus warhamhum waghfir. Masya Allah, indah luar biasa, Bu. Allahumma barik lahum. Ya Allah, berkahilah berakilah mereka, ya Allah. Barik lahum fima razaqhum, dari apa yang engkau berikan kepada mereka. Terus apa? Waghfir, ampuni mereka. Warham, sayangi mereka. Insya Allah. Namun lagi nanti bukan comro 5, comro 1 nampan. Makanya ibu nggak boleh dipoyok di lebok. Ya jangan kayak Biteli. Datang ke rumah Mbak Yani,
disediain cuma itu aja. Orek tempe emang nggak ada lagi dia nih. Bayangin nggak ada lagi. Balik di mana? Udah gitu balik aja, doain dong. Sekarang orek tempe mungkin nanti datang lagi rendang bisa begitu Pak. Doakan ya, doa coba bersama yuk. Allahumma barik. Allahumma barik lahum Jangan mentang-mentang pintar bitali bareng lah tuh enak yuk. Allahumma barik lahum bima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Aduh indah bener. Ya Allah berkahi tuh. Ya, berkahilah mereka atau rezeki yang Allah berikan kepada mereka ya Allah, berkahilah. Ampuni mereka ya Allah. Sayangi mereka. Gitu Bu ya. Ibu datang ke saudara, ibu datang ke teman, Bu ya. Ibu datang ke tetangga, ibu datang kepada anak ya. Jauh-jauh dari Jakarta ke Tasik. Masa cuma disediain cuma yang begini. Bu ya. Ya, nasi tambah tempe goreng, tambah ikan asin, tambah tumis kangkung, tambah kerupuk dan sambal terasi. Cuman ini jangan. Pokoknya jangan kayak Biteli deh. Jauh-jauh datang ke Rende. Rende. Ya, apa ya Bu? Jangan sekali lagi, jangan dipoyok di lebok. Dosa itu Bu, dosa. Nah ini yang akan dipoyok, tapi dimakan. Sekali lagi Bu, yuk sambil merem. Allahumma barik. Banyak panjang. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Luar biasa, bener saya ini indah. Luar biasa doa ini. Diberkahi, diampuni, dan disayangi. Masya Allah. Bu, sekarang bulan apa Bu? Bulan Oktober. Aduh, Gusti. Coba. Tanggal berapa? Tanggal 12. 2? Astagfirullah. Tanggal berapa ada apa? Ayo. Salah. 26 bukan? Mendekati. 28. Salah. 2? 3. 6. Ini nyahut. Tanggal berapa Bu? 26 apa? Biasanya di bulan Rabiul Awal ada apa Bu? Ya Bu, katanya bulan Rabiul Awal itu adalah merupakan bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Mungkin saya sekitar itu dulu Bu ya. Pertama dulu Bu ya. Bu, saya melihat atau kita masih ingat nih saya dulu ya dengan apa yang disampaikan oleh guru kami tentang ayat yang berbunyi gini. Coba saya nggak sebutin surat apa ayat berapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Surah apa tuh? Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nah jadi Ibu, Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Ya sekali lagi Bu, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Karena itu tidak ada Islam Nusantara. Kalau ada Islam Nusantara, akan ada Islam Amerika, akan ada Islam Afrika, Eropa, yang ada Islam rahmatan lil alamin. Sehingga dengan diutusnya Muhammad sebagai Rasul akhir zaman, maka menjadi rahmat bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Bu,
saya maaf sama ibu. Ibu memperoleh keuntungan dengan adanya kita karena kita pakai karpet. Ibu beli mukena, biasanya ibu kalau beli mukena kemana? Bumaya tadi. Kayak Bumaya loh ini. Saya kalau lihat ibu ingat Bumaya bener. Bumaya waktu haji dituntun sama saya. Bukan dituntun, pegang pas turun. Ingat tuh saya. Kalau ingat tuh ingat Bumaya, bener. Kan putrinya. Bu, kalau ibu beli mukena kemana? Di online. Oh di online. Gaya bener. Kan saya bilang boleh bu sekali-kali nih bawa ya bu ya. Kalau ibu mau ibu kena mungkin dapat diskon lebih bagus ke Bogor sekali-kali itu aja ke Leduki. Ya bener ke Bogor ke warung apa ke Cibuluh di situ ada saudara kita orang Persis di Bogor. Ibu yang berbahagia biasanya kalau ibu ke pasar beli mukena sama siapa? Orang Padang, orang Cina. Benar. Tapi kan di Padang mah 120, di Cina 115. Sok pilih mana? Nah kan? Ibu jangan begitu. Mendingan ke orang Padang yang 120 daripada orang Cina 115. sekalian infak gitu bu. Mungkin mereka kan untukan kan begitu. Jangan di situ. Kan harusnya begitu berpikirnya bu. Ya. Itu nih. Jadi ibu yang berbahagia dengan adanya Ramadan saja coba berapa banyak Cina memperoleh keuntungan dari mukena, dari sajadah. Padahal mereka tidak puasa, mereka tidak sahur. Bu, ketika ibu umroh, ketika ibu haji, memakai pesawat Garuda. Iya. Punya siapa Garuda? Punya siapa bu? Punya Amerika. Indonesia mah cuman stikernya. Berapa keuntungan dari haji bu? Orang kafir tuh. Oh ya, itulah Islam rahmatan lil. Dari sini saja ibu sudah bisa menjawab. Di mana Islam itu terorisnya di mana? Radikalnya dari sini aja dulu bu. Nah sekarang kata si Abah ya, tahu Abah, pokoknya Abah aja. Tahun 2024 Islam Nusantara sukses. Kata siapa tuh? Abah Amin. 2024 katanya. Coba Indonesia Islam Nusantara. Coba kan udah kelirunya di situ ya. Dan sekarang udah mulai dipraktekkan. Ya. Udah dipraktekkan. Baca Quran orang Kebumen berbeda dengan baca Quran orang Tasik. Kalau orang Kebumen gimana bacanya nih? Dangdang gula. Orang Garut, orang Tasik Kinanti. Kan gitu bu. Sholat juga sama. Ya. Kalau orang Padang Allah Maha Gadang tuh. Kalau orang Garut Allah Nu Maha Agung. Kan gitu bu. Udah dipraktekkan. Itu Islam Nusantara kayak begitu. Nah Islam itu rahmatan lil. Saya setuju sama Mama Dede. Gak ada Islam Nusantara. Yang ada Islam rahmatan lil alamin. Mama Dede berani bener bu. Banyak para kiai, para ustadz gak berani. Termasuk si Abah ini. Kan gitu bu. Karena kalau nggak begitu nggak jadi tuh jadi wakil presiden kira-kira kan gitu bu. Ya. Nah ibu yang berbahagia. Jadi Islam itu rahmatan. Muhammad diutus sebagai Rasul, sebagai rahmatan lil. Makanya bu, dulu orang-orang Yahudi bisa hidup tenang, damai kan bu ya. Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang dihinakan, tidak ada. Nah ibu yang berbahagia, lalu kemudian ya dijelaskan lagi di dalam Al-Quran surah ya. Saya tidak disebutkan surahnya bu. Ibu yang ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun al-ayah. Surah apa bu? Al-Ahzab ayat 21. Sungguh kami laqad kana lakum, sungguh ada bagi kamu pada diri Rasulullah
sebagai contoh terbaik. Jadi inilah Islam. Ya. Jadi Islam yang dibawa oleh Nabi itu tepat tadi, rahmatan lil alamin. Namun sebelum itu saya ini dulu dikit ya. Ingat kepada apa yang disampaikan oleh gurunya Biqomah. Ini dulu sedikit dulu ya. Katanya arsalna tuh Bu, arsalna kata dia yang surah Al-Anbiya, arsalnaka itu para ulama membagi dua makna. Makna yang pertama arsalna bimakna wiladah. Makna yang kedua arsalna ka bimakna risalah. Gitu Bu. Jadi kalimat arsalna ka yang artinya apa? Yang artinya apa tadi? Kami mengutus. Itu maknanya ada dua. Pertama arsalnaka bimakna wiladah, arsalnaka kedua bimakna risalah. Apa itu wiladah? Masa kelahiran. Risalah masa kerasulan. Yang dimaksud dengan masa kelahiran mulai beliau lahir usia 0 sampai usia 40. Itu disebut masa wiladah. Muhammad bin Abdullah. Masa itu Bu. Masa kedua masa risalah. Beliau mulai usia 40 atau dari mulai usia 40 sampai usia 63. Disitulah Muhammad Rasul. Bu, di masa wiladah usia beliau dari 0 sampai 40, sejarah mencatat yuhibbunahu hubban 'azima wa yahtarimunahu ihtiraman jaida. Muhammad bin Abdullah hidup damai, tenang, tentram, sangat dicintai dan juga sangat dihormati. Bahkan tidak sedikit banyak dari mereka mencintai Muhammad itu melebihi cinta mereka terhadap anak sendiri. Itu di saat beliau usia 0 sampai 40 yang disebut dengan masa wiladah. Bukan hanya Abdul Muthalib yang cinta. Ya Bu, bukan hanya Abu Thalib, tapi abu-abu yang lain juga cinta Bu. Itu masa wiladah. Sehingga karena cinta dan hormatnya mereka terhadap Muhammad bin Abdullah, maka lahirlah laqab. Apa laqab Bu? Gelar. Gelar yang diberikan oleh mereka kepada Muhammad bin Abdullah karena akhlaknya Bu ya. Karena akhlaknya, karena kejujurannya, karena kesabarannya, karena tawaduknya, maka lahirlah laqab apa Bu? Al-Amin. Di saat beliau berusia 35 tahun. Jadi rupanya nama Amin pertama itu ini Bu, Muhammad bin Abdullah. Kenapa disebut Al-Amin? Saking amannya, karena amanahnya, karena kejujurannya, tidak pernah membuat orang kecewa. Setiap janji ditepati, berbicara tidak ada bohong. Bu ya, hormat terhadap siapapun, maka dengan rela mereka memberikan sebutan Al-Amin. Nah, kehidupan Rasulullah di masa itu atau kehidupan Muhammad bin Abdullah di masa itu hidup damai, hidup tentram. Bu ya, hidup dicintai banyak orang, hidup dihormati di masa itu. Nah, begitu memasuki umur 40 tahun, Allah memproklamirkan dia sebagai Nabi dan Rasul. Ternyata, ya nih, ini disebut masa tadi apa Bu? Risalah. Ini dari mulai 40 sampai usia 63, ya itu masa risalah. Bu, Muhammad, orang yang tadinya cinta berubah Bu. Yang tadinya cinta menjadi membenci, yang tadinya hormat menjadi memaki. Tidak ada manusia yang paling dibenci di saat itu. Tidak ada orang yang dibenci seperti mereka membenci Rasulullah.
Tidak ada orang yang mencaci seperti mereka mencaci Rasulullah. Jadi Muhammad manusia yang sangat dibenci dan sangat dicaci, dimaki, sehingga mereka dengan istilahnya dengan bangga mencaci, memaki, mengintimidasi, menyakiti, bahkan Rasulullah terasing. Bu ya, berkali-kali kan hijrah pertama kemana? Kemana? Ke Taif. Ya, untuk apa dia hijrah? Menenangkan diri. Bu ya, dari omelan, ocehan, cacian, makian, terutama kepada para sahabatnya, kasihan. Banyak yang menjadi korban, bahkan meninggal, dibawa oleh Nabi hijrah. Masya Allah. Begitu sampai di Taif, di mana Bu? Bukannya disambut, tapi disambit. Balik lagi Rasulullah. Sampai itu Jibril menawarkan Muhammad, apa mau tuh Uhud kami timpakan kepada mereka, biar mereka binasa. Kan gitu. Karena kata Nabi, jangan. Mereka melakukan begitu karena tidak tahu. Bu ya. Hijrah kedua kemana Bu? Ke Habasah. Ya. Tapi ternyata di situ diterima, disambut, diterima, ya, dilindungi sampai pada akhirnya Raja Najasyi masuk Islam. Balik lagi ke Mekah. Hijrah lagi kemana Bu? Ke Madinah. Yang tidak ada hijrah setelah ke Madinah. Itu semua untuk apa Bu? Mencari kedamaian, mencari ketenangan, terutama baik untuk Rasul maupun untuk mereka para sahabat-sahabatnya. Nah, ibu di masa itu, Masya Allah Bu, orang yang tadinya sekali lagi, yang tadinya cinta menjadi benci, yang tadinya hormat, mereka memaki. Yang tadinya Muhammad dilukan sebagai apa tadi Bu? Al-Amin. Al-Amin gak kedengaran lagi. Yang terdengar apa? Al-Majnun, Muhammad gila, kan gitu ya? Muhammad tukang sihir, Muhammad penipu, ya, itu Bu, ya, itulah di masa itu hidup penuh dengan keprihatinan. Nah, ibu yang berbahagia, lalu ibu kita lihat Bu, Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Jahal, dan juga yang lain. Cinta nggak kepada Muhammad bin Abdullah? Cinta. Sangat mencintai. Tapi begitu diangkatnya di Rasul, cinta nggak Bu? Benci, memaki, menyakiti. Akhir hidupnya apa Bu? Tabat yada. Kalau hanya cinta Muhammad, cinta wiladah, ya Bu. Sekarang Abu Thalib, cinta kepada Muhammad pada masa wiladahnya cinta. Cinta kepada Rasul, cinta, tapi tidak mengikuti. Bu ya, cintanya Abu Thalib kepada Nabi, Masya Allah, bukan hanya di saat ia sebelum Rasul, setelah diangkatnya di Rasul pun dia cinta kepada Muhammad bin Abdullah. Sampai ada sejarah mencatat pembesar-pembesar Quraisy datang kepada Abu Thalib dengan membawa seorang pemuda yang tampan, ganteng, ya Bu, ahli diplomasi, orang pinter. Dia bilang apa? Ya, demi kerukunan nasional, demi apa namanya, supaya tidak gaduh lagi, supaya tidak ribut lagi, ya, supaya mereka tetap bersatu. Bagaimana nih Abu Thalib, ini anak kami ditukar dengan keponakanmu Muhammad bin Abdullah. Anakmu, anak kami serahkan kepadamu Abu Thalib untuk dijadikan anak. Lalu keponakanmu Muhammad diserahkan kepada kami untuk kami bunuh. Untuk kami bunuh. Karena mereka merasa gaduh, resah. Apa kata Abu Thalib?
bisa mata lubun. Alangkah jeleknya permohonan. Abu Thalib marah kepada mereka. Bu ya, mereka juga datang kembali kepada Abu Thalib karena terus dakwah Rasul terus gitu, Bu. Setiap hari orang bertambah, walaupun beberapa dari mereka yang disakiti, diintimidasi, tapi orang yang Islam tuh ada terus itu, Bu. Ya, maka meminta lagi, ya, kepada Abu Thalib agar Abu Thalib mencegah, karena yang didengar hanya Abu Thalib. Menurut mereka, mencegah dakwahnya Rasul supaya tidak datang lagi tuh ke Kodam, tidak datang lagi tuh ke Mustika Jaya, kira-kira dia. Ya, apa kata Abu Thalib? Idhab wa qul ma syi'ta. Itu di hadapan mereka. Muhammad, pergilah engkau kemana kau mau. Katakan apa yang kamu suka. Aku siap menjagamu. Aku selalu berada bersamamu. Jika mereka macam-macam, nih kira-kira gitu, Bu. Itulah cintanya Abu Thalib terhadap Muhammad bin tapi dia tidak cinta terhadap risalahnya. Gimana, Bu? Akhir kehidupannya celaka? Ternyata, Bu ya, diabadikan. Sampai hari ini saya tidak berani mengatakan itu hadis dhaif. Tanya apa? Dia masuk neraka tapi dapat dispensasi. Dia mendapatkan siksa tapi dapat dispensasi. Khusus untuk Abu Thalib dispensasi itu. Dia memakai alas kaki dari api neraka, kepalanya mendidih. Hanya berjuang, Bu. Ikut berjuang. Tapi saya tidak masuk Islam. Dia cinta Muhammad tapi tidak cinta risalah. Jelas, Bu? Bagaimana dengan Abu Bakar? Cinta Muhammad? Allah, teman sejati, Bu. Kalau kata orang Tasik mah, teman ngadu kaleci. Teman sejati, teman sejati. Dari sejak kecil, dari sejak muda. Ya. Abu Thalib cinta Muhammad, cinta Rasul. Orang yang pertama beriman kepada Muhammad sebagai nabi akhir zaman kan siapa, Bu? Dari kalangan laki-laki siapa? Abu Bakar. Dari kalangan wanita? Dari kalangan pemuda? Kan begitu, Bu ya? Ali bin Abi Thalib. Orang pertama beriman kepada Muhammad. Kenapa? Muhammad gak pernah bohong. Kan gitu, Bu. Terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Itu yang pertama beriman siapa? Pertama percaya Abu Bakar. Orang pada nggak percaya, Bu. Peristiwa Isra Mi'raj atau kejadian Isra Mi'raj itu para sahabat nggak percaya. Para sahabat nggak percaya. Rasulullah mulai diragukan, gitu, Bu. Kenapa? Malam kumpul seperti gini, kumpul. Pagi-pagi Rasul bilang apa? Sudah Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil alladzi dan selanjutnya, Bu ya. Ibu, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu bukan Pramuka Kodam. Bukan Jakarta Bekasi, Bu. Ya. Itu kendaraan unta itu, Bu, bisa dua bulan. Perjalanan Mekah Palestina itu bisa perjalanan 2 bulan dengan kendaraan unta. Ya. Ini coba Mekah Aqsa ke Sidratul Muntaha. Cuman berapa jam ya? Pagi-paginya Nabi sudah ada dan cerita. Allah sudah Isra. Sudah mengisrakan dan memi'rajkan, kata Ibu. Mekah Palestina Sidratul Muntaha, balik lagi kan gitu. Bohong. Tapi gimana, Bu? Abu Bakar kenapa nggak beriman? Kenapa nggak percaya? Aku percaya. Lebih daripada itu aku percaya. Yang lain nggak percaya, Bu. Kenapa? Coba Ibu perhatikan, Bu. Kalimatnya gimana, Bang Sidik? Ayatnya tadi, Subhanalladzi asra
Jadi Rasul tidak jalan sendiri, Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Allah yang menjalankan, Nabi dijalankan. Kenapa enggak, Bu? Bu, tuh lihat jam berapa sekarang? Itu jam berapa? Itu katakan 11:30. Menunggu jam 12 lama nggak, Bu? Lama, setengah jam. Kalau jalan coba diambil sama diteli, itu jam. Diambil putar ke jam 12. Berapa menit? Cuma detik hitungannya, Bu ya? Bener ya, Bu? Bukan menit tapi detik. Tapi kalau jalan sendiri lama, Bu. Bisa habis bakso 2 mangkok. Ya, ini jalan, kalau jalan ini di jalan tuh. Kenapa enggak tuh Abu Bakar selalu begitu, Bu ya? Langsung makanya disebut Siddiq itu di situ. Abu Bakar itu di situ, Bu. Disebut apa? Disebut Abu Bakar As-Siddiq itu setelah terjadi itu. Islami yang jelas Abu Bakar Siddiq yang ini beda dengan Siddiq Amano. Beda, Bu. Beda pisah. Ya, sama. Sri yang ini dengan Sri itu beda. Ya, Sri ini pecicilan, Sri itu mah diam aja. Gak udah nini. Dulu juga sama ya, Bu. Ya, Bu. Jadi, nah, Abu Bakar, Bu, cinta wiladah? Cinta risalah? Orang yang pertama beriman, orang yang pertama membenarkan Islami, gimana, Bu? Akhir dari kehidupan dijanjikan oleh Rasul, kan ya? Salah seorang dari sahabat Rasul, salah seorang dari umat Rasul yang masuk surga tanpa hisab. Luar biasa. Cinta wiladah, cinta risalah. Sekarang kita, apa yang harus kita cintai? Wiladah atau risalah? Risalah. Kenapa? Muhammad ada nggak? Masih ada nggak Muhammad? Ada? Ada. Muhammad ada yang Namanya Itu di Pedurenan. Muhammad Siddiq Nah, Muhammad dikocok. oh ya, kan gitu, Bu ya. Jadi sekarang itu wiladahnya udah nggak ada. Muhammadnya udah nggak ada, Bu. Tapi risalahnya terus berlanjut sampai akhir zaman. Makanya Nabi pernah berdialog. Ya, berdialog dengan para sahabat. Coba siapa dari kalian yang tahu? Nanti, Bu, kata Nabi nih, di akhirat kelak Allah bangga dengan iman yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Kan gitu ya? Jadi ada iman yang membuat Allah bangga. Kata Nabi, coba siapa di antara kalian tahu imannya siapa? Kan gitu, Bu. Lalu para sahabat menjawab, imannya para malaikat. Rasional juga, Bu ya jawabannya. Karena malaikat itu gimana, Bu? La ya'sunallah wa yaf'aluna. Betul ya? La ya'sunallah wa gimana kamu? Gimana, Pak? La ya'suna la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma tu'marun. Jadi Rasul itu sami'na malaikat sami'na wa ta'na terhadap perintah Allah, yang tidak pernah durhaka, yang selalu berbuat taat, kan itu, Bu. Kan gitu, Bu. Apa yang Allah perintahkan lakukan. Wajar. Kata Nabi kalau dia masuk surga. Kenapa? Lagi-lagi tidak diberikan nafsu. Kata sahabat, kata Nabi, jadi kalau malaikat masuk surga punya iman hebat wajar, karena malaikat itu Allah ciptakan tidak dikasih nafsu, cuman akal gitu. Akhirnya apa? Kalau begitu para nabi, para rasul, Nabi tidak bangga. Justru Nabi pun mengatakan apa? Bukan Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul dibimbing wahyu. Oh ya, apa yang Allah perintahkan diikuti, apa yang Allah larang ya dijauhi, kan gitu. Wajar kalau Nabi taat karena dibimbing. Kalau malaikat bukan,
Nabi dan Rasul bukan, kata sahabat, ya mungkin kami para sahabat. Kata Nabi hanya begini, enak aja, nggak begitu aja Nabi. Kalau kalian imannya bagus, imannya mantap, wajar kalian sejaman dengan aku. Apa yang ku lakukan kamu ikuti, apa yang ku katakan kamu taat, wajar. Kalau begitu siapa Rasul? Kan gitu ya? Apa kata Nabi? Kaumum mimba diku. Jadi iman yang akan mengagumkan di hadapan Allah nanti kaum sesudah kalian, sesudah para sahabat. Mereka tidak bertemu aku. Ya, mereka hanya bertemu dengan ajaranku, Al-Quran, As-Sunnah. Tapi mereka beriman kepadaku, mereka taat kepadaku, mereka beriman kepada Allah. Kan gitu Bu, melaksanakan syariat. Bisa kita nggak Bu? Kita bisa nggak? Bisa nggak Bu? Berarti yang taat terhadap risalah, yang cinta kepada risalah. Nah sekarang itu Bu, yang harus kita ikuti, bukan memperingati kelahirannya, tetapi mari kita memperingati risalahnya setiap saat. Minum dulu sebentar Bu, dengerin dulu. Kalau makan boleh ya Bikoma ya? Boleh. Ini makanannya nggak dimakan ya? Sambil Bu. Silakan, silakan. Tadi bilang menemen. Dia cuma nempel doang. Lalu kemudian di dalam Al-Quran surah apa tadi Bu? Lakon kana lakum, surah apa tadi? Al-Ahzab ayat 21. Rasul sebagai contoh. Nah, ini Bu. Jadi ibu yang berbahagia, Nabi dan Rasul itu manusia pilihan Allah. Ya, yakin Bu? Bahwa yang namanya Nabi, yang namanya Rasul itu manusia terpilih. Ya Bu. Tidak diragukan lagi akidahnya, tidak diragukan lagi ibadahnya, tidak dilakukan lagi masalah akhlak. Mereka manusia terpilih. Tetapi ibu yang berbahagia, dari sekian nabi yang Allah utus, yang dikatakan uswah hasanah, ya, itu cuma 2 nabi Bu. Pertama, Nabi Ibrahim dalam surah apa Bu? Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah dalam surah apa? Bikoma Al-Mumtahanah ayat 6. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW Al-Ahzab ayat 21. Bukan berarti nabi-nabi yang lain sekali lagi jelek, bukan. Rupanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu punya kelebihan, Bu ya, dari nabi-nabi yang lain, atau ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang contoh Bu, Nabi Nuh sabar nggak Bu? Jangan ditanya tentang kesabaran. Ya, berapa lama Nabi Nuh dakwah? Biteli? 900 Berapa lama Nabi Nuh dakwah? 500 500 tahun. Karena usia 450 tahun baru diangkat jadi nabi. Wafat kurang lebih 950 tahun. Dakwahnya 500 tahun. Ya, berapa banyak yang taat? 80 ya. Ada riwayat mengatakan 60. Ada riwayat mengatakan 8. Berarti antara 60 sampai 80 yang masuk kapal itu. Coba Bu, tidak sabar bagaimana ya? 500 tahun katakan 70 orang yang beriman, Masya Allah. Bu ya, bagaimana tidak sabar? Tapi tidak dikatakan uswah.
Bu, Nabi Ayub sakit berapa lama, Bu? Berapa lama? Nabi Ayub sakit berapa lama? 18 tahun. 12 tahun. Sakit, Bu. Ya, dulu belum ada, Bu. Rumah sakit apa tuh? Permata belum ada. Bu, dicoba oleh Allah, coba, Bu. Ya, istri-istrinya pergi meninggalkan cuma satu. Anak-anaknya meninggal, kekayaannya habis, coba, Bu. Kemudian dia sakit, menderita 18 tahun, Bu. Ya, kurang sabar apa, Bu? Ya, kurang sabar. Istrinya bilang, ya, kepada Nabi Ayub, engkau seorang nabi, engkau seorang rasul. Sudah lama engkau sakit, suamiku. Coba memohonlah kepada Allah agar Allah memberikan kesehatan. Apa kata Nabi Ayub, Bu? Aku malu. Aku malu meminta kepada Allah. Aku malu minta kepada Allah. Baru 18 tahun aku sakit. Sementara Allah memberikan kesehatan, kekuatan berpuluh-puluh tahun. Aku malu. Sabarnya luar biasa. Ya, tapi tidak dikatakan uswah. Tapi itu langsung masukin situ. Ya. Nah, ibu yang berbahagia, hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad yang dikatakan uswah hasanah sebagai contoh teladan, suri teladan untuk umat. Ibu yang berbahagia, Rasulullah uswatun hasanah dalam hal apa, Bu? Contoh terbaik dalam tafsir dijelaskan pertama fil akidah. Beliau adalah contoh terbaik dalam akidah. Terkait dengan keimanan, contoh terbaik. Akidah Rasul adalah akidah yang salim, akidah yang sakim, yang lurus, yang selamat. Ya, contoh fil akidah, uswatun hasanah fil akidah. Yang kedua, uswatun hasanah fil ibadah. Contoh terbaik dalam hal ibadah, ibadahnya sahih. Yang ketiga, contoh terbaik dalam fil akhlak, dalam akhlak. Akhlaknya apa, Mah? Mahmudah. Ya, kemudian contoh terbaik fil muamalah, dalam masalah apa muamalah? Hubungan kemasyarakatan, ya. Hubungan sosial, bagaimana berdagang, bagaimana bertetangga, bagaimana itu muamalah. Contoh terbaik, Bu. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah. Kita ambilkan contoh akhlak saja, Bu, ya. Bagaimana kesempurnaan akhlak Rasul. Sampai-sampai kesempurnaan akhlak Rasul membuat Allah bangga. Kita lihat apa ayatnya. Allah bangga dengan akhlak Rasul. Di koma, di wawi. Allah bangga dengan akhlak Rasul. Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang mana sirik bunyinya? Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Luar biasa. Sampai Allah bangga dengan akhlak Rasul. Ya. Sampai Allah bangga dengan akhlak Rasul. Ummul Mukminin Siti Aisyah ditanya oleh sahabat tentang akhlak Rasul. Apa jawabannya? Dalam hadis Ahmad, khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Nah, inilah uswah hasanah Nabi dalam akhlak. Sampai Allah bangga. Oh ya. Nah, kebanggaan Allah tentang akhlak Rasul diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Ayat berapa, Bu? Kalau ada yang hafal saya kasih hadiah, Bu. Ada yang hafal? Ada yang hafal nggak? Nih kasih hadiah nanti Bapau. Diteli? Minta dibaca ayatnya diteli. 159 akhlak Rasul. Ini yang membuat Allah tadi bangga. Ayo baca li.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Artinya apa, Win? Gak ketemu? Yang kenceng atuh. Gak kelihatan. Kacamata digantung kacamata ke sini. Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarnya. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, saya baca dalam tafsir tuh. Jadi inilah diantaranya akhlak Nabi yang membuat Allah ada 5, Bu. Ada 5 di sini. Pertama apa? Lemah lembut dalam bertutur kata. Ya, Bu. Penuh makna, bijaksana. Tidak kasar, tidak keras hati. Walaupun tapadan ghalidul qalb, kalau Rasul itu kasar dan keras hati, lan fadu min hawlik, tak akan ada orang yang tertarik dengan Nabi. Lari mereka. Sejarah mencatat, Ibu. Jadi dari sekian banyak umat sampai cinta kepada Nabi, bukan karena dakwahnya, Bu, tapi karena perilaku Nabi yang begitu luar biasa. Itu yang pertama, Bu. Lemah lembut terhadap siapapun, termasuk musuh sekalipun. Satu, akhlak Nabi. Kedua apa, Bu? Pemaaf. Terhadap siapa? Terhadap siapa saja. Terhadap istri, terhadap anak, terhadap keluarga, terhadap teman, terhadap musuh. Bahkan siapa? Dewi, istri Nabi yang pernah dulu meracuni Nabi, yang menjadi istri Nabi yang dulu pernah meracuni sebelumnya. Zainab itu kan orang Yahudi. Pernah Nabi diundang, Bu. Ternyata makanan sudah diracuni. Ya, dan Nabi mau memaafkan sampai jadi istri, Bu. Akhirnya dengan itulah hebatnya Nabi. Karena pemaaf itu akhirnya dijadikan istri, lalu kemudian mereka pun masuk Islam keluarga. Nggak apa-apa biar nggak hilang kalau di situ dulu. Maaf Nabi. Apalagi sama istrinya ya, dibikinkan kopi bukan manis tapi asin, dimaafin. Bu ya? Bu. 2, pemaaf. 3, nah, selalu berdoa mohon ampun untuk umat. Jadi berdoa Nabi mohon ampun bukan hanya untuk keluarga ataupun tetangga. Jadi belum memohon kepada Allah ampunan untuk umatnya. Ya Allah, ampuni mereka, berikan mereka hidayah. Mereka menyakitiku karena mereka tidak tahu. Ampuni mereka, bimbinglah, berikanlah kepada mereka hidayah. Begitu. Ini Mbak Ibu tadi nggak doain bapak suaminya kan? Enggak tadi. Doain, Pak. Gimana doanya? Enggak. Mak kita didoain nggak tadi? Mak kita. Bener. Bohong ah. Doain udah Ibu. Luar biasa, Bu. Mohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk umatnya. Itu anak Nabi, Bu. Bu, salah satu doa yang dikabulkan Allah adalah doa seseorang untuk orang lain yang orang tersebut tidak tahu kalau didoakan. Maka Ibu jangan bilang-bilang. Sekarang Bapak, kehidupan Ibu enak ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Sekarang itu tenang, usaha juga lancar. Ibu nggak tahu ya kalau saya doain Ibu. Jangan, Bu. Ya, jangan.
Bu, yang ketiga Nabi apa? Wasyawirhum fil amr. Selalu bermusyawarah, tidak diktator, Bu. Walaupun dia seorang nabi, seorang rasul yang dibimbing wahyu, walaupun dia seorang kepala negara, pemimpin umat dunia, dia tidak mengatakan nih aku, enggak, Bu. Musyawarah. Makanya, Bu, saya kadang-kadang, Bu, kalau melihat ini, apa yang menjadi alasan mereka mengatakan Nabi itu teroris, Bu ya, kejam, Bu ya. Insya Allah Nabi mau yang pemaaf, kan Bu ya, selalu mendoakan, termasuk musuh-musuh yang didoakan. Ketiga kali apa lagi? Musyawarah. Apa musyawarah Nabi yang dicatat, diabadikan dalam sejarah apa, Bu? Musyawarah apa? Bukan. Adzan. Apalagi? Oh, apalagi? Nanti sini musyawarah Nabi yang diabadikan tuh sejarah. Apa, Mbak? Perang Honda. Kan itu usulan siapa ya? Salman? Salman lain. Salman Al-Farisi. Iya kan? Padahal seorang budak ya. Coba. Kami mau musyawarah, Bu. Iya. Jadi bagusnya ibu juga kalau ibu mau beli itu, Bu, ibu yang baju kerudung merah, ibu mau beli dari PCE, dari apa tadi, motor apa? Itu makan. Bukan Model NMAX, Bu ganti, Bu, ke PCE, musyawarah, Bu, sama bapak. Nah, aku udah bosan pakai NMAX.